Ibu cantik, sore kita bakal lebih asik dengan informasi seputar selebriti dengan gosip-gosip terkini. Apalagi, sekarang ada Obi Joni yang bakal menerama hoki kalian. Sebagai barometer infotainment Surabaya, inilah isu, bukan sekedar gosip. Jangan sampai ketinggalan, hanya di Halo, selamat pagi pemirsa. Gimana kabarnya di hari Senin ini? Gimana tidurnya tadi malam? Pules, semoga pules ya tidurnya ya, dan istirahatnya juga sudah maksimal. Karena ini mungkin buat beberapa pemirsa yang pagi hari ini ada yang sudah kembali bekerja di kantor atau juga masih ada sebagian yang masih WFH. Saya doakan semoga semuanya apapun kegiatannya akan lancar-lancar ya sampai nanti di sore hari setelah selesai beraktivitas. Nah, di pagi hari ini hadir kembali saya Alia Renomas di acara Update Cantik, dan seperti biasa kalau pagi-pagi ini kan kita ada sharing session ya dengan salah seorang dokter. Tapi coba nih kalau seandainya saya bertanya kepada pemirsa ketika baru bangun pertama kali, apa yang pemirsa lakukan? Selain minum air putih pastinya ya, kalau seandainya saya pastinya minum air putih hangat. Setelah itu mungkin kan kita kadang suka bercermin ya, mengaca apakah mengecek gitu ya gimana kondisi wajah kulit gitu. Jadi kita harus tahu nantinya ketika untuk berangkat beraktivitas harus diapakan nih kondisi kulit kita. Tapi pemirsa kalau udah mulai ngaca, coba mulai dilihat. Biasanya katanya kalau tai lalat itu adalah hal yang biasa, pemanis. Seperti yang saya punya nih. Di bawah bibir ini katanya tai lalatnya pemanis. Tapi ternyata katanya tai lalat itu bisa menjadi salah satu pertanda kanker kulit. Aduh, serem banget ya. Kita harus tahu nih, harus bisa mengenali kira-kira tipe jenis tai lalat yang seperti apa sih yang aman untuk kita atau mungkin yang mulai berbahaya nih untuk kulit kita pemirsa. Dan pagi hari ini sudah hadir bersama Alia Renomas. Di sini ada Dr. Niputu Susari Widianingsih, spesialis kulit dan kelamin Fins Divi FAA Divi. Pagi hari ini kita akan membahas seputar waspada tai lalat pertanda kanker kulit. Sebelumnya saya mau nyapa dulu dong dokternya pagi hari ini ya pemirsa ya. Selamat pagi Dokter Putu. Selamat pagi. Gimana gimana kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Pemirsa, ini Dokter Putu pagi-pagi ini tadi pas datang ya masuk ke ruang makeup, membuat Alia ini terpana loh. Udah steady, rambutnya udah cantik tampilannya ya kan. Soalnya dokter spesialis kulit dan kelamin ya dok ya, harus representatif ya dok ya. Dokter, tapi seperti tadi yang sudah Alia katakan soal tai lalat, kita kan pagi hari ini akan membahas tai lalat. Ini dokter nih kalau kita mau membahas tai lalat, Alia mulai was-was nih dengan tai lalat yang dimiliki di bagian tubuh, kayak umpamanya di wajah gitu. Ada beberapa juga mungkin di leher gitu. Nah, mungkin dokter Putu bisa menjelaskan ya kepada pemirsa sebelum kita nanti akan membahas seputar tai lalat yang sekiranya memang berbahaya untuk kulit. Mungkin dokter Putu bisa menjelaskan ke pemirsa di rumah, sebenarnya tai lalat itu apa sih dokter? Kenapa kok bisa tiba-tiba muncul di kulit tanpa kita undang gitu loh dok. Nah, mungkin dokter Putu bisa menjelaskan ke pemirsa di rumah. Silakan dokter. Jadi tai lalat itu apa ya, nodul atau benjolan atau tumor ya, pokoknya kita bisa sebut tumor. Tumor itu kan sesuatu yang tidak normal, biasanya yang tidak diinginkan gitu ya, yang muncul di kulit berasal dari sel pigmen, sel melanosit ya namanya itu di kulit, yang biasanya memang berwarna ya, ada warna coklat, ada yang kehitaman seperti itu. Jadi itu bisa muncul di tumornya tumor jinak sebenarnya ya. Kalau mole atau nevus, kita sebutnya nevus melanositik kalau di istilah kedokterannya ya. Bisa muncul pada waktu masih bayi ataupun sudah dewasa. Jadi ataupun juga nanti bisa menghilang kadang-kadang ya. Jadi memang itu sifatnya gitu. Jadi bisa aja karena macam-macam ya, karena memang genetiknya biasanya ada faktor ini ya, keturunan dari keluarganya memang dia banyak tai lalat ya, bisa aja muncul banyak tai lalat gitu. Jadi itu tadi.
Jadi tadi Dokter Putu menjelaskan bahwa tai lalat itu sebenarnya istilahnya adalah kalau bahasa bulenya mungkin mole ya dokter Mole, ya, ya, mole gitu. mole. Tapi kalau untuk bahasa kedokterannya tadi seperti Dokter Putu katakan agak belibet nih lidah saya kalau untuk mengatakan bahasa kedokterannya nih dokter gitu. Takutnya nanti Nefus ya, nefus, nefus ya, untuk nefus bahasa atau nevi ya. nefus atau nevi untuk bahasa kedokterannya. Tapi Ya. itu adalah sejenis tumor jinak ya. Berarti ya dokter ya. Iya, tumor dia bisa menonjol, bisa datar kan bentuknya benar. ya. Jadi ada yang berupa tonjolan, nodul. Kalau tumor itu kan sesuatu yang memang tidak normal gitu loh, menonjol gitu di kulit, itu kita sebutnya tumor. Tapi belum tentu itu ganas ya, jadi ada yang jinak gitu. Nah nanti mungkin bagaimana kita membedakan ini baik-baik saja kah gitu ya, tai lalat seperti punya Mbak Alia nih cantik sekali ya, mempermanis lah, Katanya sebagai gitu, petanda Dok. juga kan. Katanya gitu dok. Singkat cerita ya dok ya, ini dulu saya hampir mau menghilangkan tai lalat ini loh dok, gitu loh. Karena kan kadang kita mikirnya, aduh pengennya mukanya itu kinclong mulus tanpa ada tai lalat gitu ya. Mikirnya kan seperti itu. Cuman memang yang muncul paradigma yang muncul di masyarakat katanya tai lalat itu adalah pemanis dan katanya juga nih pemirsa bisa membawa hoki. Nah itu percaya nggak percaya ya dokter ya. Iya, Tapi itu tadi sebagian. dokter Putu sempat menjelaskan katanya tai lalat itu kan macam-macam ya jenisnya ya. Ada dari warna, mungkin ada warnanya yang coklat tua atau mungkin kehitaman, ada yang datar, ada yang menonjol. Nah Iya. mungkin dokter Putu bisa menjelaskan dong dok, itu sebenarnya jenis-jenis tai lalat itu yang tadi dokter Putu sudah sebutkan itu apa aja sih dok gitu, kok bisa beda-beda seperti itu? Apa yang membuat tai lalat itu berbeda? Ada yang menonjol, ada yang datar, ada yang warna hitam, ada yang warna coklat. Itu apa yang membuat mereka bisa berbeda-beda dokter Putu? Iya, dari ininya ya, dari proses dia di tubuh ya, mestinya kan melanin itu warnanya macam-macam. Nanti pada kulit yang putih itu lebih banyak warna coklatan mungkin ya. Kalau kita ini lebih ke hitam kayak gitu ya, ada warna kuning. Jadi melanin tuh punya 3 warna, kekuningan, coklat, hitam. Jadi warnanya pasti antara itu. Nah, yang perlu diperhatikan nanti mungkin justru kalau bagaimana membedakan tai lalat tadi ya. Tai lalat yang fine aja nih gitu, yang bisa pemanis atau yang justru ke arah yang berbahaya tadi seperti itu. Tai lalat sebenarnya ada juga yang nggak berwarna ya. Biasanya atau kadang-kadang ada yang tai lalat kemudian sekitarnya warna putih, namanya halonefus. Jadi macam-macam sih. Ada yang warnanya biru. Jadi tergantung pigmennya ini apa ya. Tergantung dari pigmen. Pigmen ini kan yang setahu saya itu adalah warna kulit ya dokter ya. Mungkin itu adalah zat yang terkandung di dalam kulit ya, yang biasanya untuk memberi warna kulit. Betul ya dokter Putu ya gitu. Jadi macam-macam tai lalat ini warnanya berbeda-beda tuh pemirsa. Kalau sana tadi pemirsa mendengarkan penjelasan dokter Putu, ada yang warna biru. Nah ini saya juga kaget ada yang warna biru. Tapi kita nanti akan membahas seputar, nah kira-kira nih tai lalat seperti apa yang sekiranya memang berbahaya bagi diri kita ya, bagi kulit kita, yang bisa menyebabkan kanker kulit. Nah kami juga membuka line telepon pemirsa di 031 21501 atau juga bisa via WhatsApp di 0821 3909 6308. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
pasti pada suka. Yuk yuk! Menjalani aktivitas rutin sebagai influencer tentunya banyak sekali inspirasi yang aku butuhkan. Nah, untuk menggali potensi itu, aku butuh waktu tepat dan pasti mood yang bagus. Bersama koleksi terbaikku, jam tangan eksklusif Geiger Set Mother of Pearl Dial Rose Gold Swiss ini. Jam tangan stainless steel strap ini memiliki extra strap and bezel yang bisa diganti menyesuaikan keinginan kita. Harga Geiger Rose Gold ini sangat istimewa loh, yaitu Rp2.400.000 saja. Koleksi jam tangan ini lahir dalam kombinasi selera desain Geiger dan teknologi presisi Swiss. Terinspirasi oleh gaya arsitektur dari abad pertengahan hingga modern dan mengejar konsep desain klasik, dasar, dan minimal. Jam tangan merek Geiger ini diproduksi di Korea Selatan dan juga di Swiss. Fitur yang ada pada Geiger Set Mother of Pearl Rose Gold terdapat 50 flex cubic zirconia. Mengelilingi jam tangan mempercantik tampilan menjadi lebih elegan. Hiasan di dalam jam tangan ini terdapat batu Swarovski yang sangat berkilau. Di dalam satu set jam tangan ini terdiri dari Geiger GE1174 RG Set Mother of Pearl Dial Stainless Steel, strap, extra strap and bezel, satu buah manual book, dan juga satu Geiger Watch box untuk keamanan penyimpanan koleksi. Pilihan model Geiger Set Mother of Pearl ini ada dua type loh, yakni rose gold dan juga silver. Nah, sis ingin tahu kan koleksi lainnya? Telepon yuk ke Cuat Cuit di 031 33 33 3030 atau WhatsApp 0888 5777 580. Nah, ada juga nih koleksi lainnya. Kalau ini memang untuk kado pasangan aku, sis. Ini dia jam tangan Christian Mode. Ini adalah Moonpace Blue Dial Black Stainless Steel Strap. Jadi brand Christian Mode ini diluncurkan pada tahun 1990 di Korea Selatan dan di Jepang. Dengan moto kemewahan dan kepraktisan, mahkota merek dagang dari brand ini terinspirasi oleh mahkota resmi keluarga kerajaan Maximilian yang ditempa oleh Jean-Baptiste Lasne, seorang pandai emas Prancis yang membuat para penguasa Bayern di Jerman pada tahun 1806. Keunggulan teknologi bahan berkualitas untuk mahkota mewakili kepercayaan kami sebagai produsen jam tangan terbaik dunia. Lihat desainnya yang elegan, minimalis, namun trendy. Yuk buruan telepon segera ke call center Cuat Cuit. Kalau aku sih pasti percaya belanja di Cuat Cuit. Makasih ya sis udah lihat-lihat koleksi aku. Pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Alia Renomas dan kami masih membahas seputar waspada tai lalat pertanda kanker kulit. Masih bersama dengan Dr. Niputu Susari Widyaningsih, spesialis kulit dan kelamin Fins Divi FAA Divi. Nah, kalau tadi kita udah membahas seputar warna-warna tai lalat nih, jenis-jenis tai lalat. Nah, mungkin sekarang ini kita akan membahas seputar gimana dok, ciri-ciri tai lalat yang berbahaya itu seperti apa sih dok? Karena kan kita sekarang ini mau membahas seputar tai lalat yang
sekiranya bisa berhubungan dengan kanker kulit ya dok ya. Iya, Nah iya. kita bisa tahu kalau seandainya tai lalat itu berbahaya, itu ciri-cirinya seperti apa dokter? Ya, jadi tai lalat supaya kita bisa mengenali ya, sebenarnya kalau punya tai lalat nih itu supaya waspada juga nih. Jadi ada 5 nih kayak anak belajar abjad nih. A B C D E. Nah, 5 ya dok jadi ya. A B C D E itu. Kita urut ya, yang A itu asimetri. Jadi asimetri itu biasanya kita ambil garis tengah nih, jadi kayak balian ya tai lalatnya, kita ambil garis tengah nih. Kita lihat sebelah kanan, sebelah kirinya simetri nggak, sama nggak gitu ya. Kalau itu ada nggak simetri gitu ya, biasanya kan kalau bulat itu tai lalat bulatnya itu bagus kan, bulat gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau mulai nggak sama nih kanan kiri asimetri, nah itu mulai harus hati-hati. Nah gitu. Itu A itu untuk asimetri ya dokter. Asimetri ya. Oke. Oke, yang kedua ya B. Nah B itu border atau batasan ya. Tapi bordernya kalau nggak rata, ini kalau mestinya ada visualisasinya ya, gambar tai lalat gitu ya. Tepinya kalau mulai nggak rata, terus ada kayak bengkok-bengkok, kita garis aja ya, mungkin kalau perlu difoto nih ya tai lalatnya, terus kita lihat di tepinya masih bagus, bulat, nggak berantakan gitu ya, itu nggak apa-apa, bagus ya, berarti kita masih fine Aman, aja lah, masih aman. Nah habis itu yang ketiga C ya, C ini color ya. Jadi color nih kalau warna balonku, itu balonku ada 5 itu bagus ya, menarik. Pelangi juga bagus nih ya, di langit menarik. Tapi kalau tai lalat jangan ya. Jadi kalau tai lalat warnanya nggak boleh macam-macam, warnanya coklat aja, hitam aja kayak gitu. Tapi kalau sudah mulai ada warna-warni gitu ya, di pelatamu ada pelangi, nah, Itu udah bahaya ya dok ya? bahaya itu. Jadi harus aware gitu. Jadi biasanya satu warna aja tuh. Kemudian yang keempat nih ya, D itu diameter. Jadi ukuran. Jadi biasanya kalau sulit cari-cari penggaris nih ya, kita pakai pensil itu, ujungnya pensil itu ya segitu, tidak lebih dari 6 mili. Jadi kalau ukurannya segitu ya masih aman aja. Atau sebesar biji jagung ya. Biji jagung itu masih aman. Masih aman. Jadi 6 mili itu. Itu A, B, C, D, yang terakhir ini berarti dok? Ya, E ya. Jadi itu evolution atau evolving ya. Evolution itu perubahan. Jadi kalau tai lalatnya itu berubah ya, macam-macam berubahnya ya, berubah ukuran dari kecil ke besar, terus dari nggak ada rasa dulu kemudian jadi gatal, nah kayak tadi ya, atau jadi warnanya satu jadi berubah warna-warni, kemudian dari nggak pernah kenapa-kenapa nih terus jadi sering kayak luka berdarah, nah itu harus hati-hati, evolusi, jadi perubahannya gitu ya dokter ya. Kalau seandainya tadinya warnanya itu coklat terus berubah jadi warna-warni kayak es krim ya dok ya, itu bahaya pemirsa gitu. Jadi memang kita harus lebih aware ya kalau seandainya memang pemirsa di rumah ada memiliki tai lalat di bagian wajah atau di bagian badan gitu ya. Boleh kalau seandainya memang ingin berkonsultasi langsung, kami membuka line telepon pemirsa di 031 20501 atau juga bisa via WhatsApp ya di 0821 3909 6308. Dokter, ini udah ada yang masuk di line WhatsApp, udah mau bertanya ke dokter Putu. Bertanya, pagi dokter, kulit wajah saya ada spot-spot seperti tai lalat, spot-spot kecil seperti tai lalat yang banyak. Itu apakah penyebabnya dokter? Apa benar bisa dihilangkan dengan Colter? Nah itu efek sampingnya apa dok? Nah silakan dokter Putu. Ini langsung jawab ya? Langsung jawab dokter. Oke, maksud saya apa ditunggu nanti? Oke. Baik, jadi kita belum masuk ke pemeriksaan soalnya ya. Jadi sebenarnya itu perlu pemeriksaan juga. Jadi dilihat tadi kalau ini di wajah kebetulan ya, kalau di wajah spot-spotnya tadi kecil-kecil banyak, dilihat
apa permukaannya kayak gitu ya. Kemungkinan kalau di wajah bisa banyak kemungkinan ya, pigmentasi di wajah itu bisa pertama ya tai lalat ya, lalat. Kedua bisa karena pengaruh matahari, lentigo kita sebutnya, itu mirip-mirip tai lalat bercak gitu ya, lentigo solaris. Yang ketiga itu seperti kutil wajah ya, keratosis kita sebutnya, keratosis seborrheic itu agak timbul-timbul. Kemudian yang keempat bisa aja suatu lesi praganas gitu ya. Jadi itu tetap semua harus dilihat dulu gitu. Apakah nanti bisa dihilangkan dengan tindakan atau nanti cuman cukup pakai krim-krim aja, kan ada ya. Itu sebaiknya diperiksakan aja kayak gitu. Mau tindakannya nanti cutter atau ke laser atau bedah ya, dioperasi eksisi namanya. Itu nanti tergantung pemeriksaannya apa gitu ya. Banyak bintik-bintik itu juga kita kan belum tahu apa ini gitu ya. Tapi biasanya kalau masih usia muda seperti itu bisa aja sih, mungkin karena matahari ya, lentigo atau keratosis seborrheic yang sering ya, yang kutil wajah itu, bukan kutil kelamin ya. Iya benar-benar kutil wajah itu. gitu. Itu bisa karena penyebabnya karena matahari juga ya dokter ya? Iya, Tadi dokter matahari, menyebutkan seperti itu. paparan matahari atau genetik ya, kadang-kadang juga masih usia muda udah keluar banyak, itu biasanya ada Genetik dari orang tuanya, ya. seperti itu. Tapi kalau seandainya, dokter kalau ini kita mumpung lagi membahas kalau seandainya dilakukan tindakan ya dokter ya, ke kulit wajah seperti itu, kalau Colter itu mungkin laser ya dokter ya? Kalau saya Beda, Colter itu teknologinya listrik ya, jadi electrocauter itu lebih ke listrik. Kalau laser yang menghilangkan ya, laser yang ablatif itu laser karbon dioksida atau laser CO2, CO2 laser kita sebutnya ya, biasanya untuk menghilangkan itu. Tapi tetap harus dilihat ya, ini apakah benar tai lalat, karena kalau tai lalat agak beda. Bisa sih kalau tai lalatnya fine-fine aja ya, nggak ada yang tadi itu ya, warnanya ya ABCD tadi tidak mencurigakan. Kemudian ya kita bisa kalau datar nggak ada terlalu menonjol ya, maksudnya nggak terlalu ke dalam lah gitu ya, itu bisa aja mau di Colter atau di laser bisa ya. Tapi kalau mungkin agak dalam lebih baik ya di operasi. Cuman kalau daerah wajah kan memang lebih sulit ya. Lebih sulit, benar. Pasti ada teknik-tekniknya tersendiri. Mungkin kalau di badan masih oke. Nah tadi kan dokter Putu sempat menjelaskan juga, kita itu kalau untuk memeriksakan tai lalat kita sendiri dengan ABCDE itu tadi ya dokter ya, kita harus melihat warnanya, besarnya juga, terus apakah itu bertumbuh, terus asimetris kah. Nah dokter, kalau seandainya kita berarti di rumah nih, kalau seandainya memang kita sekarang pemirsa di rumah lagi ada yang ngaca pasti ya, lagi ada yang bercermin, langsung ambil itu kaca bedak atau mungkin cermin yang biasa dipegang, itu pemirsa langsung ngecek tuh kira-kira tai lalat yang ada di wajah ini apakah termasuk kategori ABCDE itu. Tapi kalau seandainya kita mau menghitung kira-kira besarnya 6 mm itu bagaimana dok? Kan nggak mungkin ya. Kalau seandainya pemeriksaan simple deh dok, buat kita di rumah yang ingin mengetahui apakah tai lalat itu berbahaya untuk kita atau tidak. Nah kalau tadi kan saya berpikiran bahwa kita memeriksakan diri ke dokter, baru kita bisa tahu kan apakah tai lalat itu berbahaya atau tidak. Nah buat kita nih orang awam di rumah, yang bisa istilahnya simpelnya gimana sih dok kalau seandainya kita untuk memeriksakan apakah tai lalat itu berbahaya atau tidak buat kita, gimana dokter? Iya oke. Jadi kalau sudah punya tai lalat ataupun belum punya tai lalat ya, karena kan tai lalat bisa muncul kapan aja nih ya gitu. Itu kalau di kebidanan ya itu atau di dokter bedah itu punya untuk payudara itu punya sadari ya pemeriksaan payudara sendiri. Kalau kulit, nah kulit ini seperti nama bunga tapi bukan sakura tapi sakuri. Sakuri. Ya, periksa kulit sendiri gitu. Ya, jadi waspada dulu kan pemeriksaan dini lah untuk di rumah ya. Jadi sakuri pemeriksaan kulit sendiri itu di rumah, bukan rame-rame ya. Kalau rame-rame namanya sakura nanti. Berbunga-bunga dok kalau pemeriksaan kulit rame-rame kan. Jadi
Di rumah sediakan cermin. Jadi cermin mungkin kalau bisa cerminnya yang gede ya, karena yang diperiksa bukan hanya wajah, karena tai lalat kan bisa tumbuh di mana aja gitu ya. Nah, yang takutnya kan kalau ada yang berbahaya tuh, yang melanoma gitu ya, kita jadi takutnya kanker kulit yang berbahaya itu melanoma maligna namanya, itu kita harus periksa mulai pakai cermin ya. Kalau bisa cerminnya berhadapan-hadapan tuh, ada cermin di depan sama cermin di belakang supaya bisa lihat yang di belakang kan juga. Ya, karena kalau lihat depan ini kan nggak bisa. Masa mau noleh sendiri pemirsa, ya horor jadinya ya, lehernya noleh sampai ke belakang. Iya, karena kan sakuri sendiri kan. Bener. Jadi kita buka tuh semua pakaian kita gitu ya, di dalam kamar ada cermin. Nah, kalau bisa cermin di depan, jadi kita urut mulai dari atas dulu, dari kepala, dari wajah, kemudian dari lengan kanan kiri dibuka ya, kok bisa diangkat gitu, diperiksa, dilipat-lipat itu juga kadang-kadang ya, di telapak ini sering, di kuku itu juga kadang-kadang ada yang berbahaya kan. Jadi periksa kanan kiri, urut ya, dari atas sampai ke bawah. Jangan lupa juga daerah genital itu kayak kemaluan tuh ya, itu diperiksa juga. Telapak kaki itu semua dari atas ke bawah itu sakuri gitu ya. Jadi nggak perlu malu kan, di dalam sendiri ya, di ruangan sendiri itu. Nanti kalau kita periksa, kalau itu tadi ABCDE tadi ya, kemudian juga jumlahnya nih. Kalau orang bule itu kan lebih besar ya kemungkinannya, Caucasian itu kulit putih itu lebih besar kemungkinannya mendapatkan kanker kulit ya, karena memang tipe kulit warna terang ya. Kemudian karena paparan matahari juga lebih rentan, itu dia lebih mudah berkembang ini kulit kanker kulit. Mereka sangat aware sekali dan itu sudah digalakkan kalau di luar negeri ya, di negara barat lah ya. Nah, itu diperiksa jumlahnya, bahkan kalau lebih dari 50 sudah harus hati-hati mereka ya. Nah, bayangin periksa 50 tai lalat ya. Jadi ada itu kelainan. Iya, memang ada yang seperti itu. Jadi dilihat satu-satu, diperiksa. Nanti kalau satu itu ada yang agak mencurigakan tadi, dilihat di 5 tadi ya, ABCDE-nya tadi, dia harus segera periksa ke dokter kulit, dokter SPKK ya, dokter kulit dan kelamin, untuk diperiksa lebih lanjut. Nanti karena kalau dibawa ke dokter spesialis kulit dan kelamin, kita biasanya memiliki alat itu namanya dermoskopi ya, atau dermatoskopi, itu seperti kaca pembesar ya. Jadi dia bisa melihat sampai kedalaman kulit yang dermal. Dermal itu kan kulit itu ada epidermis, ada dermis ya. Nah, itu sampai di dermalnya itu. Jadi bisa melihat strukturnya sampai ke situ tanpa melakukan sesuatu ya, biopsi atau apa ya, karena kan kalau kita curiga ke ganas itu sebaiknya tidak melakukan sesuatu dulu, harus yang tidak melukai lah ya gitu. Jadi memang diperiksakan dengan menggunakan alat itu menggunakan gitu, alat itu, dilihat itu tadi dokter bisa lebih jelas lihatnya apakah ada warnanya, terus mungkin pigmennya gimana, tipenya bergerombol atau kemudian ada pembuluh darahnya enggak gitu. Jadi nanti dari situ kita bisa menentukan ini ke arah keganasan atau jinak aja sih. Kalau jinak gampang mau dihilangkan karena tadi mungkin nggak hoki ya, banyak tuh yang ini. Mungkin ya dok ya. Dok saya ini gitu. Terus ini kata orang tua disuruh ngilangin gitu kan ya. Oke, kalau kita periksa dulu pakai alat tadi. Tapi jangan yang ini ya dok, ini hoki nih gitu, nggak boleh katanya gitu. Jadi memang harus dipilih gitu, karena banyak banget itu. Jadi pakai alat dulu kita lihat. Nah, nanti tindakannya baru tergantung tadi apa yang hasil didapat. analisanya. Ya, Oke. Jadi tidak selalu tindakannya harus dihilangkan gitu. Kalau kalau memang tidak berbahaya, nggak apa-apa gitu. Tapi tetap di rumah harus waspada juga kan, pemeriksaan tadi rutin dilakukan, nggak sebulan sekali gitulah. Sebulan sekali pemeriksaannya gitu ya dokter ya, karena kita harus memeriksakan diri sendiri gitu, mungkin harus lebih aware lah pemirsa dengan diri sendiri. Kalau memang ternyata di tubuh itu banyak sekali tai lalatnya,
Nah, kita harus mulai mempertanyakan, mulai sakuri, bukan sakura ya pemirsa. Kalau sakura rame-rame kata dokter Putu gitu. Nah pemirsa, kami juga masih membuka line telepon dan juga WhatsApp buat pemirsa yang ingin langsung berkonsultasi dengan dokter Putu. Sekiranya mungkin pemirsa di rumah punya keluhan dengan jumlah tai lalat yang banyak sekali di bagian tubuh atau mungkin wajah, bisa langsung telepon kami. Tapi jangan kemana-mana pemirsa ya, kami harus jeda sejenak, tetap bersama kami. Kali ini kami hadir untuk Anda yang memiliki gangguan pada sendi-sendi atau pergelangan. Magic Power Joint hadir menjawab kebutuhan Anda semuanya, khusus untuk perlindungan di sendi-sendi Anda. Tidak hanya sebagai pelindung sendi, Magic Power Joint ini juga berfungsi untuk terapi sendi bermasalah. Jadi buruan, mumpung masih banyak diskon menanti Anda. Kembali lagi pemirsa, dan tanpa berpanjang kali lebar kuadrat ya, saya langsung mau memberikan pertanyaan dari WhatsApp yang sudah masuk pagi hari ini ke Dokter Putu. Dokter Putu, ada yang menanyakan via WhatsApp ini dokter. Pagi dokter, apakah penyebab timbulnya tai lalat, apakah bisa dicegah atau tidak ya muncul tai lalat di wajah itu? Kalaupun ada, bisa nggak dihilangkan tai lalat di wajah itu dokter? Banyak nih dokter pertanyaannya. Apa bisa tai lalat yang awalnya tai lalat biasa? Nah, karena terlalu sering dikulik-kulik, akhirnya jadi ganas dok. Nah, silakan dokter Putu. Penyebab timbulnya tai lalat. Nah, ini mungkin bisa diulang dok. Mungkin tadi ketinggalan penjelasan dokter Putu pas di awal. Silakan dok. Iya, dari tai lalat bisa aja muncul ya karena ya nama apa dari bakat dari bawaan gitu ya, genetik, atau sejak lahir atau setelah dewasa muncul, itu bisa aja karena memang ada pigmen di kulit itu timbul, kemudian pigmennya tidak menyebar ya, jadi berkumpul di satu tempat gitu ya. Jadi munculnya ya bisa aja karena auto ya muncul aja sendiri, nggak ada penyebabnya apa-apa. Tapi bisa aja juga karena sering terpapar matahari. Jadi itu juga harus waspada ya, karena paparan matahari bisa merangsang sel pigmen tadi di kulit kita itu untuk lebih aktif, hiperaktif gitu. Jadi bisa aja dia kemudian timbul tai lalat. Tapi kalau tai lalat itu yang sering terpapar matahari nih, hati-hati, bisa bahaya karena bisa aja ke arah kanker kulit tadi, kebanyakan gitu ya. Jadi itu kalau kita tadi ada yang tanya bisa dicegah atau nggak bisa ya? Nggak bisa ya dok. Nggak tahu mau muncul di mana, itu nggak tahu kita. Kemudian ada juga bercak-bercak pigmentasi yang karena usia ya, karena penuaan. Mungkin bukan tai lalat, tapi tadi yang saya bilang kayak bintil-bintil itu kecil. Karena awalnya kan kayak tai lalat munculnya kan datar gitu ya, itu bisa karena penuaan juga, karena usia juga menua gitu, dia bisa akan muncul tambah banyak seperti itu. Nah, apa bisa dicegah atau tidak ya untuk munculnya? Tadi dokter Putu sudah menjawab tidak bisa. Mencegah kalau yang karena paparan matahari mungkin bisa ya, karena untuk menghindari muncul tambah banyak, atau mungkin kalau sudah punya tai lalat, kemudian kan kalau kena paparan matahari bisa berubah menjadi ganas nih ya, kalau terlalu sering juga ya. Jadi dicegahnya bisa mungkin dengan jangan sering-sering terpapar matahari, atau selalu menggunakan tabir surya, sunscreen itu ya dokter ya. Jadi kalau sudah punya, apalagi sudah punya tai lalat ya, jadi dijaganya dengan itu supaya nggak berubah
berkonversi menjadi ganas tadi gitu. Nah ini pertanyaan selanjutnya, apakah bisa dokter karena tai lalat itu terlalu sering dikulik-kulik Ngulik-ngulik, gitu ya, ya. mungkin dipegang-pegang gemes gitu ya pemirsa yang lihat tai lalatnya, terus yang tadinya biasa jadi ganas itu dokter, bisa nggak seperti itu dok? Ya bisa saja memang ada tai lalat yang kalau dirangsang gitu itu ya bisa aja bisa berubah menjadi ganas kalau sering luka kayak gitu ya. Itu terjadi perlukaan atau inflamasi peradangan biasanya kan di situ. Nah, peradangan sendiri itu kalau terlalu lama gitu ya, kronis lah, itu lama-lama bisa berubah menjadi keganasan. Jadi kadang-kadang bukan tai lalat ya, luka aja ya, ada sesuatu gitu ya. Dirangsang-rangsang gitu ya. Diberi bahan-bahan yang mengiritasi itu proses inflamasinya kan kronis tuh lama. Itu lama-lama bisa aja bertransformasi menjadi ganas. Ya, jadi biasanya itu yang jenis kanker kulit yang jenis karsinoma sel. Ya, squamosa karsinoma sel. Namanya agak susah ya. Jadi itu yang kanker kulit yang jenis yang non melanoma namanya. Jadi kalau yang melanoma itu yang hitam itu ya, yang bercak gitu, itu yang paling ganas ya. Melanoma maligna itu bercak hitam karena kenapa kok ganas? Dia bisa menyebar, bisa bermetastase ke organ-organ lain di tubuh kita dan itu cepat sekali ya kalau sudah didiagnosa melanoma maligna itu penyebarannya sangat cepat, bisa dalam waktu 3 bulan, 3 bulan itu sudah menyebar dan fatal, akibatnya bisa ke kematian ya. Jadi bisa ke paru-paru, jadi bercaknya itu bisa sampai ke paru-paru, bisa ke kelenjar getah bening dan bahkan bisa ke otak. Jadi bahayanya di situ kalau melanoma maligna. Kalau yang ada lagi satu lagi yang jenis seperti tai lalat ya, dia bisa menonjol. Itu sebenarnya dia tidak bahaya, tapi dia itu bisa menginvasi, bisa ke tulang gitu ya. Jadi sebenarnya nggak bahayanya bukan karena dia bisa menyebar atau metastase, tapi dia bisa merusak struktur tulang atau kulit ya. Biasanya di wajah nih, namanya basalioma. Jadi biasanya banyak pada orang-orang yang sering terpapar matahari seperti petani, pelaut ya. Kalau di Indonesia ini kan paparan mataharinya banyak nih ya. Saya sering dulu waktu kuliah atau saat-saat juga itu pekerjaannya ternyata petani atau pelaut lah, yang pokoknya yang sering terpapar matahari ya. Seperti tai lalat, tapi kok sering luka nih. Dan bentuknya udah mulai enggak, dan cepat ya, biasanya waktunya cepat. 3-6 bulan itu ya dok ya? Enggak, kalau itu yang melanoma biasanya. Tapi maksudnya perubahannya itu cepat sekali. Kalau punya Mbak Alia ini kan pasti lama toh, dari dulu sampai sekarang bertahun-tahun gitu ya perubahannya. Telaten enggak. Soalnya dia dok, dia membesarnya itu telaten gitu, sabar gitu. Makanya, jadi kan enggak membahayakan ya. Nah, tapi ini dalam waktu cepat, setahun kok udah gini ya gitu. Bentuknya udah enggak sama nih. Ada yang kayak seperti gigitan tikus gitu. Jadi kayak mungkin makanan kok digigit tikus, dikerikitin gitu kan nggak rata tuh ya, berantakan gitu kan tepinya itu, terus suka berdarah. Nah itu harus bahaya, itu waspada. Nah itu harus diperiksakan, tuh biasanya ke arah basalioma namanya. Basalioma itu dari sel kulit yang di bawah epidermis itu ada beberapa sel-sel gitu ya, tingkatannya itu di basal. Jadi dari sel basal itu dia berubah menjadi ganas. Nah, dia nggak akan menyebar kemana-mana, cuman dia kalau dibiarkan dia akan merusak seperti tulang ya, bisa menginvasi tulang. Jadi kalau dibiarin terus akan kayak kerowak gitu, bayangin kalau wajah kerowak kan nggak manis ya, nggak bagus. Nah, terus kemudian kalau dibiarin terlalu lama, biasanya kan dia akan menyebabkan kalau diambil juga kan akan menyebabkan wajah rekonstruksi wajahnya jadi jelek ya, kayak gitu. Jadi itu tadi yang harus diperhatikan, macam-macam jenis ini. Yang tadi bahaya ya, kok dikulik-kulik ya bisa aja jadi ganas. Oke, pokoknya intinya tadi kalau untuk pertanyaan yang sudah masuk, kalau seandainya tai lalatnya itu dipegang-pegang ya, di istilahnya tuh diganasin sama yang punya tai lalat, itu jadi bisa mendadak menjadi ganas gitu. Jadi kalau seandainya memang punya tai lalat di wajah atau mungkin di bagian tubuh, jangan digaruk-garuk.
jangan dipegang-pegang karena takutnya nanti malah bisa berubah menjadi ganas. Jadi buat pemirsa di rumah mungkin masih punya banyak pertanyaan, ingin langsung berkonsultasi dengan Dokter Putu, kami masih membuka line telepon dan juga WhatsApp ya. Sebelum acaranya selesai loh, jadi kalau saya mau bertanya langsung loh, sekarang nggak apa-apa, kami membuka line telepon dan juga WhatsApp. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi. Galon biasa, susah angkatnya, susah bawanya, susah pasangnya. Baru pertama di Indonesia dari Clio. B-Smart, Clio pertama dan satu-satunya kemasan galon dengan Smart Cap dan Smart Handle. Ganti galon jadi mudah, tanpa tumpah. Smart itu Clio Galon, mudah tanpa tumpah. Halo, sister-sisterku yang ada di rumah. Pusing ya? Pusing karena dietnya gagal terus? Saya kasih kunci keberhasilan diet kamu. Ini dia, produk terbaru dari cuatcuit.com. Ini adalah produk keren. Selain bikin sehat, ini juga bisa bikin kita langsing. Banyak banget deh pokoknya manfaatnya. Namanya apa? Namanya adalah Slim Tea. Minuman fiber kaya serat dengan campuran buah manggis dan juga anggur. Slim Tea ini terbuat dari bahan alami yang terdiri dari Psyllium husk dan juga penyerapan air dan juga pembentuk gel yang dapat mengikat gula, kolesterol, lemak dari dalam perut dan juga yang jelek-jelek lainnya ya. Inulin dari ekstrak sisari roots menyumbang bakteri baik di usus dan juga menghalangi pertumbuhan bakteri jahat. Ekstrak manggisnya baik banget loh untuk penderita darah tinggi. Selain itu, Slim Tea juga membantu proses pemecahan lemak sehingga mengurangi kolesterol dan membantu proses metabolisme sehingga tidak terjadi penumpukan sisa makanan. Sementara ekstrak anggur ini mengandung antioksidan yang dapat menghambat pembentukan dan juga pertumbuhan sel-sel lemak, mengurangi kadar lemak pada organ perut dan juga hati, melancarkan pencernaan, kaya akan vitamin C dan juga E. Gimana? Kurang lengkap apa coba? Saya kasih informasinya. Jadi sekarang tunggu apa lagi? Konsumsi Slim Tea dan dapetin sehatnya plus bonus langsingnya ya. Sekarang ambil teleponnya, ketik nomornya, hubungin kita di 031 3333 3030 atau WhatsApp di 0888 5777 580. Saya kasih tahu bisa dapat diskon tambahan loh. Spesial banget kan? Kembali lagi pemirsa, masih bersama dengan saya Ali Renomas dan juga ada Dokter Putu ini pemirsa. Kami masih membahas seputar tai lalat yang sekiranya mungkin berbahaya bisa mengarah ke kanker kulit. Jadi kalau seandainya pemirsa di rumah punya banyak sekali pertanyaan, bisa langsung ya konsultasi ke Dokter Putu. Nomor WhatsApp dan juga nomor telepon sudah tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nah ini udah ada yang masuk di WhatsApp Dokter Putu. Ada yang menanyakan, dokter saya Ibu Dina. Selamat pagi Bu Dina, punya tai lalat di tangan. Lalu saya beli obat untuk menghilangkannya dokter dengan obat keras. Nah terus jadi hilang warna hitamnya, jadi warna merah pink bekasnya dokter. Itu bahaya nggak ya dok? Nah itu pertanyaannya dok. Oke, jadi selamat pagi Bu Dina ya. Ini mungkin juga perlu ya diketahui untuk yang lain-lain juga. Jadi kalau memiliki sesuatu tadi tuh yang baru tuh ya, tai lalat atau apa, hati-hati ya, jangan dilangkat sendiri ya, dicungkil-cungkil sendiri. Tadi kan kita udah bahas sebelumnya kan kalau sering dicungkil-cungkil, diketik-ketik bisa aja nanti berubah jadi ganas ya. Nah ini juga sesuatu yang keras, saya nggak tahu apa ya, biasanya
mungkin ada kandungan salisilat asid gitu ya, asam gitu, jadi dia bisa mengangkat gitu ya. Tapi tergantung ya tai lalatnya atau apa, saya kan nggak ngerti nih ya tai lalat atau memang bukan tai lalat atau kutil, kadang-kadang gitu, takutnya gitu. Itu mungkin terangkat tapi akarnya nggak terangkat gitu ya, di bawahnya masih ada gitu, kemungkinannya bisa itu ya. Karena kan kita nggak tahu tuh yang seberapa dalam kan tadi kan gitu ya. Jadi tuh, kemudian yang kedua bahayanya ke bahan tadi, bahan yang dioleskan itu kan kalau keras dia kan bisa mengiritasi itu ya, mengiritasi, pertama mengiritasi ke tai lalatnya, apa tadi bisa menimbulkan keganasan tuh kalau terlalu lama ya, kalau sering gitu, atau juga mengiritasi kulit di sekitarnya gitu ya, kulitnya jadi luka atau apa kayak gitu. Itu ya harus hati-hati gitu ya, mungkin sebaiknya jangan diobatin sendiri. Nah, kemudian kalau itu ada sisa warna pink atau merah ya kita belum tahu itu apa, mungkin bisa karena bekas ya, bisa karena bisa suatu proses peradangan kan, luka gitu ya, itu bisa muncul bekas, warnanya awal mungkin agak-agak kemerahan, coklat gitu ya lama-lama, atau masih sisa tadi ya, kalau pink-pink mungkin ada pembuluh darah. Nah kalau tai lalat ada berpembuluh darah itu biasanya agak berbahaya nih gitu ya. Jadi ya tetap harus diperiksakan saja ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Gitu. Jadi nggak bisa ya dokter ya, kalau seandainya kita ternyata melihat ada tai lalat gitu ya di bagian tubuh kita, let's say mungkin bagian wajah atau mungkin ya bagian wajah biasanya paling sering ya pemirsa ya. Nah itu ternyata kita langsung obatin sendiri nih, kita akhirnya jadi self diagnose ya dokter ya, kita kasih krim-krim wajah yang katanya itu bisa menghilangkan tai lalat tanpa pemeriksaan. Kita nggak boleh dong berarti melakukan itu dok? Atau gimana nih maksudnya caranya biasanya penanganannya ketika ada ditemukan tai lalat di bagian tubuh, di wajah atau mungkin bagian tubuh, itu biasanya penanganannya seperti apa sih dokter kalau seandainya memang mau dihilangkan? Iya, jadi harus dibedakan dulu tadi ya, tai lalat atau hanya flek-flek tadi ya. Kalau di wajah, flek-flek aja yang tadi karena matahari itu ya, kita sebut freckles atau lentigo. Lentigo agak lebih jelas dan agak kadang-kadang agak nonjol. Mungkin kalau dia nggak parah, pemakaian krim, ada pemakaian krim tertentu yang memang dia ya intens gitu ya, itu bisa. Atau mungkin dilakukan perawatan chemical peel gitu bisa ya, itu tapi kita lihat tuh flek ya. Tapi kalau tai lalat beda lagi. Tai lalat karena kan dari bercaknya itu lebih pekat gitu kan dia ya, gerombolannya tadi mungkin harus menggunakan tindakan tertentu. Tadi kalau kita saya pernah nih kebetulan ada kasus ya, ada pasien lah ya yang gitu punya tai lalat agak nonjol gini ya, kayak punya Mbak Alia ini, kemudian mungkin agak berambut, dia itu pengen hilang ya, tapi nggak mau ke dokter, ceritanya dihilangkan sendiri pakai ramuan-ramuan sendiri ya. Jadi mungkin kapur lah apa ya, biasanya kan yang panas-panas gitu ya, dicampur apa gitu, kemudian ini bisa gitu ya, dibilang mungkin lihat-lihat dari Google atau YouTube lah gitu ya, mungkin dihilangkan. Nah malah luka lubang kan, malah kasihan nih wajah ya, apalagi di wajah ya. Mungkin kalau anggota tubuh yang nggak kelihatan masih oke ya, jadi malah jadi keloid ya. Keloid itu bekas luka ya, jadi malah jelek nih kulit wajahnya. Nah sebaiknya sih dibawa ke dokter. Tadi saya udah sebutkan kita akan lakukan pemeriksaan dulu, anamnesa itu ditanya-tanyakan dulu ya, ada faktor genetik atau gimana dulu munculnya ya, ada faktor-faktor pencetus. Nah kemudian baru kita lakukan pemeriksaan dermoskopi tadi ya, dermoskop. Nah kalau itu tidak berbahaya ke arah jinak, kita bisa lakukan, kita lihat dulu kalau dia kira-kira nonjol kecil aja ya, atau ini tidak terlalu dalam, itu bisa kita lakukan cutter tadi ya, atau kalau agak nonjol gitu kita ada teknik shaving namanya, di shave gitu ya, dihilangkan gitu. Jadi mungkin nggak terlalu dalam itu. Kita lihat bawahnya udah bersih ya, udah biasanya aman, nggak tumbuh lagi. Atau kalau agak gedean lagi atau kira-kira nih dia agak dalam ya, jadi karena tai lalat macam-macam, ada yang bentuk nodul gede, berambut gitu ya. Nah itu bisa dilakukan
eksisi. Yang tadi kalau nggak terlalu nonjol bisa pakai cutter atau laser foto tadi ya. Jadi kalau nggak berbahaya juga, nggak ke arah tadi kita lihat ABCD-nya tadi ya. Kalau nggak mencurigakan kita bisa lakukan laser, karena kalau itu mencurigakan justru kalau tindakan laser akan bisa memicu ganas gitu ya. Tapi kalau enggak, kita aman aja melakukan itu. Jadi sebaiknya sih dibawa ke dokter. Kalau dia agak gedean lagi mungkin ya kita harus lakukan eksisi tadi, operasi ya. Eksisi itu dihilangkan, biasanya lebih bersih ya sampai ke dalam, kemudian dijahit gitu. Itu kalau seandainya dijahit itu ada meninggalkan bekas luka nggak, dokter? Dijahit ada, di laser pun kan ada bekas luka juga. Dijahit ada bekas luka. Kalau di daerah wajah, mungkin ini kita harus pakai tekniknya bukan yang biasa, harus pakai teknik flap namanya. Jadi supaya lukanya itu nggak garis gitu ya, kayak gitu. Jadi ada tekniknya sendiri. Ada tekniknya sendiri ya dokter ya. Nah berarti nih dokter, kalau seandainya pemirsa di rumah ini memiliki tai lalat ya. Tadi kan yang dari tadi itu yang kita takutkan kalau seandainya memang tai lalat itu berpotensi mengarah ke kanker, ya kan? Berarti ini tanda-tanda tai lalat ini adalah kanker ini. Gimana dokter tanda-tandanya? Wah ini tandanya nih kayaknya kanker deh. Kalau seandainya dokter Putu nih pemirsa dari tadi ngeliatin tai lalat saya nih, kayaknya dia mau mulai ini indikasinya kayaknya aman nih Mbak Ali ya. Jadi test case nih tai lalat saya. Tapi kalau seandainya ketika tai lalat itu sudah menjadi kanker, itu tanda-tandanya seperti apa sih dokter? Ya itu tadi, yang 5 tadi itu. A, B, C, D, E iya, itu ya dokter ya? itu. Intinya kita harus melihat mengacu pada A, asimetri. Sudah berubah warna atau tepinya nggak tahu. Pokoknya itu tadi A, B, C, D, E itu. Nah, nanti kalau memang kadang-kadang ini agak meragukan ya, mencurigakan gitu, bisa kita lakukan diambil ya, di biopsi namanya. Atau bisa aja kok tai lalatnya kecil, tapi kok mencurigakan, kita ambil semua ya, utuh. Setelah itu kita periksakan ke lab ya, untuk diperiksa secara histopatologi namanya, kita periksa patologi anatomi ya. Itu akan dilihat sel-selnya. Tapi kan pemeriksaan histopatologi tetap gold standarnya ya, untuk itu tahu ada sel-sel ganas atau enggaknya itu di situ. Tapi kalau untuk yang tadi yang karena hasil pemeriksaan patologi anatomi ini agak lama, butuh waktu seminggu ya. Tapi kalau pengen yang cepat tadi pakai alat dermoskopi itu ya. Tapi memang nggak sekuat kalau kita langsung lihat sel-selnya. Kalau itu kan cuma lihat strukturnya aja sampai mana kedalamannya, terus mengarah kemana gitu ya. Walaupun bisa sih 80% bisa lah akurat ya menentukan ini ganas atau enggak. Tapi kalau mencurigakan ya sudah, kita ambil aja, di biopsi, dikirim ke laboratorium untuk dilihat apakah ini memang ada sel-sel ganas. Kalau memang ada sel ganas, kalau dilihat kalau kurang bersih ya harus diulang itu pengambilannya. Oke, ya, kalau karena gitu. ada kriteria tertentu Ada untuk kriteria pengambilan tertentu itu. untuk pengambilannya Ya. itu ya, untuk tindakannya itu ya dokter Putu. Nah pemirsa, kami harus jeda sejenak ya pemirsa ya. Tapi jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Berbagai persoalan ada di sekitar kita. Perlu kebijakan untuk menyelesaikannya. Berdiskusi serta memikirkan solusi terbaik untuk semua. TOS bukan sekedar diskusi, tapi mencari solusi persoalan publik di sekitar kita. Kita sudah masuk di segmen terakhir pemirsa. Kalau dari tadi kita sudah membahas seputar tai lalat, yang kira-kira tai lalat apa yang berbahaya nih bagi kulit. Nah sekarang pengen dong kita tahu gimana sih ya caranya supaya tidak terjadi
pencegahannya seperti apa? Tips-tipsnya ini seperti apa ini Dokter Putu? Supaya kita ini istilahnya menjaga diri kita supaya tidak terkena kanker kulit. Apalagi mungkin kalau yang tai lalat yang tadinya biasa, terus akhirnya mendadak menjadi ganas ya kan tanpa kita sadari dan ketahui. Nah ini berarti tips-tipsnya gimana sih Dokter Putu? Kiatnya untuk kita merawat kulit kita. Silakan dokter. Ya, oke. Jadi yang pertama tadi ya sudah kita bahas bahwa kalau ada tai lalat kita harus waspada tadi 5 tadi, kayak anak kecil nih belajar huruf ya, A, B, C, D, E tadi ya. Lihat itu, kenali tanda-tandanya. Kita kalau perlu itu tadi lakukan foto, di foto ya. Ini dilihat perubahannya dari waktu ke waktu ya. Kalau ada perubahan yang membahayakan tadi seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya segera periksakan ke dokter kulit dan kelamin. Kemudian yang tadi juga jangan lupa melakukan sakuri, pemeriksaan kulit sendiri ya. Jadi usahakan rutin melakukan pemeriksaan seluruh tubuh, sediakan cermin ya untuk melihat adakah tai lalat di tempat yang lain, kemudian jumlahnya juga, perubahannya juga tetap kalau sudah dapat dilihat ABCDE-nya tadi ya. Nah, selain itu juga untuk pencegahan karena yang terbanyak kanker kulit ini kan karena paparan sinar matahari ini ya. Seperti melanoma itu paparan matahari ini biasanya paparan yang lama ya, atau paparan yang bisa menyebabkan burn ya sampai luka terbakar matahari gitu ya. Itu harus hati-hati, aware. Jadi biasanya paparannya dari kecil nih, kalau dari kecil sering panas-panasan itu kayak akumulasi gitu ya, nggak langsung mendadak gitu ya. Jadi sebaiknya apalagi kita di daerah tropis nih harus smart ya untuk berjemur juga nih ya, apalagi kan pandemi kemarin juga rame-rame nih orang pada berjemur, berjemurnya jam 12 setengah hari ya, karena siang-siang mau ya, mendapatkan UVB yang bisa merangsang vitamin D itu pada salah semua ya. Jadi harus smart, jadi pakai tabir surya ya, tabir surya minimum SPF-nya 30-50 ya, diolesnya juga harus yang benar kayak gitu ya. Nggak boleh asal-asalan juga gitu, harus ada pengulangan, kemudian pilih yang broad spectrum, bisa UVA, UVB kayak gitu. Jadi itu tadi. Kemudian kalau memang ada luka, hindari untuk mengutik-ngutik ya, harus dirawat yang benar, diperiksakan karena luka yang lama kronis itu bisa memicu ke kanker kulit juga yang jenis karsinoma sel squamous tadi ya, bukan yang melanoma. Jadi yang melanoma itu yang pigmen tadi, kemudian yang satunya yang non melanoma yang luka tadi, atau yang seperti itu basalioma tadi yang kayak gigitan tikus itu ya, itu yang mudah berdarah seperti itu ya. Jadi itu harus aware di situ. Itu aja sih. Oke, intinya seperti itu ya Dokter Putu ya. Jadi buat pemirsa di rumah yang ingin merawat kulit wajah ya harus lebih waspada. Kita harus lebih merawat kulit wajah supaya tidak terjadi kanker kulit ya, supaya kita selalu diberikan kesehatan. Dokter Diputu Susari Widyaningsih, spesialis kulit dan kelamin, Fins Divi FAA Divi. Terima kasih banyak waktunya udah mau sharing bersama dengan kita di acara Update Cantik pagi hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Dokter Putu ya di lain kesempatan ya. Iya, sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya dokter ya. Dan terima kasih juga buat pemirsa yang sudah menonton kami dari tadi di jam 6 pagi. Dan akhirnya saya Aliana Mas undur diri. Sampai jumpa.